Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke, Bang Aan, untuk pedagang kaki lima tiba-tiba berjamur, akhirnya menjamur, habis itu ditertibkan kembali. Nah, muncul lagi, ditertibkan lagi seperti itu. Nah, padahal sebenarnya ini bisa dibilang serba salah nggak sih Bang Aan? Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung ingin membersihkan, ditata, tapi di lain sisi pedagang kaki lima juga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri mereka sendiri. Ini seperti apa Lampung Pos melihat hal ini? Ya, artinya memang sebenarnya sih ini sebenarnya komitmen dan ketegasan pemerintah aja. Komitmennya mereka harus misalnya oke deh boleh PKL sementara, cuman mereka kasih tempat gitu ya, tempat di mana yang buktinya ada sentra kuliner berhasil. Orang-orang yang kuliner bertebaran dikumpulkan di situ jadi tertib kan gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya PKL-nya juga sebenarnya masyarakat juga harus sadar dengan hal itu bahwa itu salah, dan mereka harus diberi pengertian bahwa kita berusaha mencari rezeki atau nafkah. Kalau kita zolim merebut hak orang lain, itu artinya termasuk merebut hak pejalan kaki dan lahan parkir ya, itu juga bakal nggak berkah gitu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu loh, bukan hanya sekedar memberikan surat peringatan untuk pergi, jika tidak akan kami bongkar paksa gitu. Artinya dalam hal ini juga alat-alat yang mereka kan juga mengeluarkan biaya untuk membangun itu kan ya. Akhirnya dengan paksa Pol PP merusak ya, dalam kutip ya, merusak ya, artinya membongkar semua alat jadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi gitu loh. Oke, ini kita melihatnya saja seperti jadi dilema diri sendiri ya, karena di sisi lain kita juga mau Kota Bandar Lampung ini bersih. Gitu ya. Sementara orang kan juga mau berusaha nih mencari betul. Sebenarnya mereka pun PKL pun membantu sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi karena mereka menciptakan lapangan kerja minimal untuk mereka sendiri. Tapi yang perlu diingat adalah ya, berapa banyak pasar di Bandar Lampung yang akhirnya dibangun dan kosong, itu loh. Mengapa tidak dimanfaatkan itu oleh pemerintah? Apakah memang hanya sekedar target pendapatan, tidak memberikan kesempatan misalnya yang berdagang untuk oke deh, selama misalnya ya, selama 6 bulan ke depan, 6 bulan pertama kalian menempati ini, silahkan bayar setengah atau tidak kan, atau gratis, tapi setelah itu dan kalian berhasil ya bayar penuh dong gitu sewanya. Oke, itu berarti memang banyak pasar yang dibangun kosong. Berarti itu memang mungkin selain dari mereka, apakah itu memang bukan tempat ramai kalau mereka berjualan, atau memang ada kondisi-kondisi lainnya, misalnya memang barang terlalu tinggi gitu uang sewanya? Ya itu kan, itu ada beberapa masalah juga. Itu salah satunya terlalu tinggi. Kemudian selagi PKL ini tidak ditertibkan oleh pemerintah untuk di lokasi yang memang semestinya, itu tempat-tempat kosong pasar itu pasti akan tidak pernah terisi gitu loh. Mereka lebih baik beli di bawah dong, orang ada di bawah ngapain ke atas kan gitu. Di lahan parkir ada yang nggak perlu naik motor, mereka beli bisa, ngapain harus parkir motor naik ke atas kan gitu, karena PKL ada di situ gitu. Sementara juga kita tidak bisa menyalahkan PKL juga. Akhirnya sempat terjadi misalnya mereka konflik dengan ketua parkir nih, penjaga parkir nih gitu. Tapi juga ada juga yang ternyata bekerja sama, misalnya mereka nyewa dengan yang memegang parkir di situ gitu kan ya. Nah, artinya semuanya harus sadar lah, bukan tidak hanya PKL dan tukang parkirnya yang sadar, cuman pemerintah juga harus sadar dan tegas dan komitmen untuk melakukan itu. Oke, berarti ketegasan, komitmen itu yang perlu hadir dari pemerintah. Nah, seperti itu Bang Aan. Lalu seperti apa ketegasan dan komitmen itu, sudah adakah? Nah, sampai sekarang terbukti dengan timbul tenggelamnya ini belum optimal ya, komitmennya ya, artinya belum optimal, dan itu yang diharapkan sebenarnya. Kalau banyak PKL, pengguna jalan resah, pengendaraan untuk parkir resah. Cuman gitu juga, begitu tidak ada PKL, misalnya tidak diberi kesempatan mereka berusaha, ternyata angka kriminalitas tinggi. Nah, inilah makanya yang pemerintah harus memberikan kesempatan mereka, di mana lokasi yang benar-benar bisa dikelola
oleh pemerintah untuk menyediakan lahan bagi PKL berjualan dengan bukan sudut pandangnya bukan profit, bukan pendapatan full untuk pemerintah, tapi memang membantu masyarakat untuk berusaha gitu. Oke, Bang Aan, lalu solusi apa yang bisa ditawarkan sebenarnya? Jadi menertibkan PKL tapi tanpa merugikan. Jadi seperti tadi yang Bang Aan itu sebenarnya adalah solusi, memberikan tempat dan ruang. Nah, seperti apa yang harus dijalani sebenarnya Bang Aan? Nah, sebenarnya memang ada ruang-ruang kosong sekarang yang memang tidak digunakan misalnya oleh orang, bisa digunakan oleh PKL. Misalnya di pasar Semep itu terbukti kosong di atas ya. Belum lagi pasar Bambu Kuning Square yang dekat stasiun ya. Itu kan banyak juga yang kosong. Harusnya diarahkanlah PKL itu arahkan ke sana gitu. Tapi memang pemerintah harus punya komitmen memediasi antara pengelola pasar dengan mereka untuk tidak terlalu tinggi menarik atau bahkan memberikan keringanan, misalnya yaitu yang maksud saya tadi, keringanan itu misalnya 6 bulan pertama tidak dipungut biaya. Dulu pernah kok dijelasan sih, ingat saya zamannya wali kota Soeharto Edi Sutrisno gitu Bu. Nah, itu pernah dilakukan seperti itu. 6 bulan pertama mereka diberikan keleluasaan untuk nanti misalnya 6 bulan kedua setengah harga gitu. Itu banyak cara sebenarnya tanpa harus benar-benar mematikan gerak langkah para PKL itu untuk menertibkannya. Oke, jadi memang solusi itu yang bisa ditawarkan. Lalu Bang Aan, mengapa pemerintah sepertinya lambat untuk melakukan itu? Nah itu artinya kan gini, seperti kan gini, di PKL itu kan juga mereka punya kelompok gitu loh. Kelompok itulah mungkin mereka kuat negonya dengan argumennya dengan pengelola pasar, pengelola jalan, bahwa kami ini punya ini gitu loh, nyari penghidupan gitu loh. Sampai akhirnya ke atas diketahui oleh wali kota atau kepala dinas, Pol PP, Satpol PP atau dilihat dari aturan bahwa mereka benar melanggar dan harus ditertibkan gitu. Barulah ditertibkan. Ya ini sebagai bentuk kelalaian lah sebenarnya ya. Mau timbul dalam itu karena memang ketidaktegasan dan kelalaian pemerintah untuk Oke, kita berharap pemerintah tidak lalai, juga ada ketegasan yang lebih lagi dan juga kesadaran bersama ya Bang Aan ya. Jadi memang kita tertib, kota juga bersih dari PKL, tapi pedagang kaki lima pun ada tempat untuk mencari nafkah. Oke, Bang Aan, kita jeda lagi, nanti kita kembali untuk membahas trending topik. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.